Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Ulfa Oktaviani. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang interaksi obat dengan hasil laboratorium. Langsung saja kepada materinya. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimia. Kemudian ada contoh interaksi obat dengan hasil lab, yaitu yang pertama ada alkalin fosfat. Alkalin fosfat ini dilepaskan ke dalam darah pada saat luka dan pada aktivitas normal, seperti pada pertumbuhan tulang dan pada saat kehamilan. Tes untuk alkalin fosfat ini dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Kemudian contoh obatnya ada paracetamol, yaitu untuk meningkatkan angka alkali fosfat. Paracetamol ini dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Nah, terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfat. Kemudian yang kedua ada bilirubin. Contoh obatnya ada phenobarbital. Phenobarbital ini meningkatkan aktivitas glukuronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Akibatnya, kadar bilirubin menurun. Kemudian ada estrogen steroid anabolik. Hiperbilirubinemia terjadinya gangguan transfer bilirubin melalui membran hepatosit yang sehingga terjadi retensi bilirubin dalam sel A, kadar bilirubin meningkat. Kemudian yang ketiga ada glukosa. Contoh obatnya ada atenolol, yaitu untuk menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya menghambat glikogenesin di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hipoglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Dan ada kortikosteroid atau golongan glukokortikoid, yaitu untuk menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transporter glukosa. Kemudian yang keempat ada blood area nitrogen atau BUN. BUN ini adalah konsentrasi area pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Contoh obatnya ada furosemid. Ini untuk meningkatkan BUN. Mekanismenya furosemid golongan diuretik kuat dapat menyebabkan ekskresi glomerular sodium dan air yang tinggi 20-30% sehingga menyebabkan dehidrasi. Kemudian ada pankomisin, yaitu untuk meningkatkan BUN. Mekanisme pankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Kemudian ada piroxicam. Piroxicam ini sedikit dapat meningkatkan kadar. Mekanismenya penghambatan sintesis prostaglandin oleh obat AINS. Kemudian yang kelima ada kolesterol. Kolesterol ini contoh obatnya ada vitamin C. Dosis tinggi menurunkan kadar kolesterol. Mekanismenya untuk memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Kemudian meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri. Kemudian mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Kemudian yang keenam ada kreatinin serum. Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin atau kreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Obat golongan AINS ini ada diklofenak, indomethacin, asetosal, ibuprofen, piroxicam, dan lain-lain.
Obat golongan ini dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan peningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Kemudian ada amfoterisin B. Amfoterisin B dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan kadar kreatinin dalam darah meningkat. Kemudian yang ketujuh ada transminase, yaitu untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SPGT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. Obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT ini yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, dan lain-lain. Kemudian contoh obatnya ada isoniazid. Isoniazid ini dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Kemudian ada rimpapisin. Mekanismenya, rimpapisin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.